Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, masih belum puas ngomongin soal Timnas Indonesia. Setelah tadi kita udah ngebahas soal Marcelino dan juga Verdong yang memang menonjol dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi kemarin. Tapi kita juga perlu ngasih kredit untuk seluruh pemain Timnas Indonesia yang memberikan performa yang luar biasa. Gokil. 3 poin. Gokil 3 poin. Poin pertama, 3 poin pertama pertama menghadapi kita. Arab pun juga ini kali pertama Timnas Dalam Indonesia menang lawan 13 Arab ya. penampilan ya. Iya. 11 kali kalah, 2 kali imbang. Betul. Akhirnya Dan juga bisa menang. tim Mari ASEAN kita pertama, mengucap Alhamdulillah. Itu ya. Dan tadi yang dia sebutkan juga di episode sebelumnya, memang tidak hanya Marcelino yang memang menjadi berarti man of the match-nya, tapi semua pemain bermain sangat luar biasa. Dan jangan lupa menghadapi Arab Saudi, clean sheet itu nggak main-main. Itu merupakan tugas berat yang dilewati dari kiper dan juga back-backnya, dan juga pemain lainnya juga pasti membantu pertahanan. Tapi yang pasti gue juga pengen puji bagaimana ya ini kita memperkuat dari back dulu, yang kita tadi juga sempat bahas di episode sebelumnya. Lawan Arab selalu di masa-masa sebelumnya kelemahan kita selalu yaitu bola-bola atas. Dan ini kita udah punya Jaizes, punya Hopner, punya Rido. Ini yang nggak bisa dikalahkan sama Arab kemarin kan. Walaupun ada sedikit berapa kali mereka peluang dapat dari kepala, cuman kan nggak senyaman itu mas. Nggak sempurna. Iya, jadi memang ya itu kuncinya ketika bisa lock bola-bola atas Arab, ya kita bisa sebenarnya mengalahkan Arab gitu Iya. kan. Dan diawali dari nggak membiarkan Arab Crossingnya nyaman ya. back in the game. Ya kan kita selalu membuat mereka gimana mereka sampai nggak nyaman sepanjang pertandingan. Tuh, sampai back pass mulu sering akhirnya ke kiper. Dari pressing yang bagus, pressing yang nggak secara terus-terusan kita press, tapi pressing yang di momen-momen yang emang lo harus ngepres, lo harus dibantu 2 orang untuk ngepres, itu dilakukan. Dan kredit jelas Verdong 1, lalu Sandy Walsh di kanan. Tadi yang gue puji 2 pemain ini, gimana caranya, pasti instruksi dari STY, di mana dia bilang lu jangan sampai Arab Saudi melakukan crossing, karena ketika mereka dapatkan cross, artinya mereka dapat chance, mereka akan beradu duel di kotak penalti, dan mereka sering menang untuk mendapatkan duel. Gimana caranya buat umpan-umpan mereka nggak sempurna, buat final pass mereka nggak bagus. Kalau mereka udah keburu pas, walaupun kita punya pemain-pemain bagus, termasuk Martin Pas, sedap. Ada iramanya nggak? Bagus mas. Rhyming nggak? Itu bisa aja, tetap aja kecolongan sama sundulan-sundulan mereka. Karena kita tahu lah mereka punya. Dan kenapa mereka memainkan striker yang jangkung di awal-awal? Ya karena memang dibutuhkan bola-bola atasnya. Baru kan terakhirnya nomor 11, nomor 10 yang masuk lebih pendek dibanding mereka. Karena nggak bisa melakukan sundulan-sundulan itu. Tapi ya kredit gue justru pada wingback, pada Sandy Walsh dan juga Verdong di sisi kiri. Karena gimana caranya nullify bola-bola yang akan dikirim. Bantuan tentunya dari begitu di kanan, Rido lebih ngebantu ke sini, begitu di kiri, Hupner lebih ngebantu ke situ. Pokoknya 2 orang menjaga gimana crossing itu tidak datang. Lawan Australia ya gue rasa pattern ini ya harus dilakukan juga, karena Australia punya pemain-pemain bagus dalam melakukan umpan. Tidak melulu harus sampai ke pojok samping, tapi dari tengah agak ke kanan pun mereka bisa melakukan umpan-umpan itu kan. Gimana caranya supaya umpan itu tidak menjadi umpan kunci? Itu yang menjadi keberhasilan kita melawan Arab Saudi. Nah, tapi gue dikit ya Jal. Ini gue pengen nanya juga sama lu juga, kalau ini kan orang pada bilang termasuk 3 home game itu katanya menjadi partai yang kayaknya masuk akal untuk mendapatkan poin. Tapi gue justru melihat lawan Australia secara level kita juga nggak kalah dari permainan kita di kandang kemarin, dan kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya. Sebenarnya penyakitnya dia sama Arab kan, dia mainnya bola-bola atas tapi efektivitasnya juga nggak bagus. Sebenarnya kalau kita bisa mematahkan bola-bola atas dan juga duel-duel bola atas, sebenarnya kita bisa punya main away game besok kan di bulan Maret. Gue ngeliat justru ada peluang loh, apalagi gue ngeliat pertandingan mereka semalam lawan Bahrain, walaupun emang jangan mau sombong. Enggak maksud gue nggak sebagus itu sebenarnya Australia. Kalau emang Jepang jauh banget lah levelnya. Kan sebelum lawan Jepang kan kayaknya bisa nih kita, kayak gitu juga kan. Enggak kalau itu ada narasi plot twist itu. Justru yang gue kaget Cina yang secara kualitas kayaknya jauh, tapi kalau lawan kita benar-benar outclass sama cara mainnya Cina secara efektif taktik ya. Iya, taktiknya kita kalah taktik. Nah makanya gue ngerasa kalau lawan Cina kayaknya kalau dia main kayak gitu kita akan lebih susah gitu untuk bisa membongkar. Tapi kalau lawan Australia, selama kita bisa matiin dari wingnya dan juga duel bola atas, kayaknya nggak begitu nggak superior banget gitu. Nggak superior banget, dan emang kalau secara PR Australia kita
punya peluang nguasain bola, walaupun yang paling PR dari Australia adalah nembus di 2 back Betul, belakangnya itu Sotar tuh. sama si satu Sotar lagi sama ya. si Borges itu tingginya Borges bukan ya. main itu menurut gue, untuk diadu sprint juga mereka cepat-cepat juga ternyata, Iya, daya iya, jangkaunya kencang juga. bagus. Tapi gue ngeliat kita punya peluang gitu, apalagi kalau kita permainan kita makin meningkat secara chemistry. Australia ternyata nggak superior amat gitu. Mereka juga habis pergantian pelatih, dia juga pelatih barunya masih ngerabang-raba lah. Bahkan posisi kiper udah 3 game terakhir rotasi terus tuh, dia ngerotasi dari Matty Ryan ke Joe Gauci. Jadi ya bisa jadi kita bisa nyuri poin dari Australia karena dari segi performance sendiri mereka belum superior banget. Tadi malam juga lawan Bahrain ternyata mereka ngebiarin Bahrain back in the game gitu, bahkan sampai leading dari Australia. Itu menunjukkan mereka punya keretakan juga dari segi pertahanan, dan menurut gue kita punya peluang untuk manfaatin dari segi itu. Dan kalau ngeliat lagi dari segi persaingan, gue masih yakin ya kalau yang must win-nya ya jelas Bahrain dan juga China-nya itu. Tapi kalau ngomongin balik lagi flashback kenapa China bisa menang dari kita, menurut gue secara perspektif mereka juga pandangannya sama kayak kita gitu Mas. Mereka juga habis kalah dari Jepang, dari Australia, dari Arab, ya mereka nganggap kita lawan yang bisa dimenangin juga. Paling Dan enteng harusnya. China jadi lebih manfaatin situasi tersebut, dan gua ngerasa kita juga makin berkembang, kedewasaan kita makin bagus, dan gua ngeliat semalam ada sisi-sisi nakal kita juga gitu dibandingin pertandingan-pertandingan sebelumnya, karena kita di babak kedua kita ternyata juga bisa tuh kalau udah situasi leading. Ya. Delay bola. Iya. Guling-guling Iya, dulu. Penting itu penting. Dan itu kan dipelajari dari 5 game kita kan. Iya, belajar. Itu Gue juga sempat ngeliat kayak berapa kali waktu bola keluar ke goal kick, dia kayak minta si ball-boynya tahan dulu, jangan lu cepet-cepet lempar ke gue gitu kan. Tahan aja, jangan Iya, buru-buru. jangan Itu buru-buru menurut gua lempar gitu. berkembang banget dari segi itu. Pemain-pemain kita juga kalau diisengin ngeladenin balik, kayak Albulahi tadi malam disuruh Iya. bangun-bangun terus sama si Sandy Walsh gitu-gitu Betul. kan. Jadi gua ngerasa ada segi peningkatan yang sangat bagus, bukan hanya dari segi olah bolanya doang, tapi dari segi kita berkembang in game management, kita juga berkembang dari sisi itu. Para pemain juga Tapi tahu. gimana menurut lu Hubner kemarin? Penting Nah, nggak sebenarnya? itu sebenarnya kita udah berkembang dari segi kapan bikin foul, kapan bikin enggak foul, kita udah tahu cara ngelakuin itu, cara mutus serangan lawan profesional foul kita udah bisa ngelakuin. Tapi ya lagi-lagi taktik menurut gua apa yang dilakukan Hubner menurut gua nggak perlu amat lah dia lakuin di momen-momen kayak gitu, karena dari bola pertama yang kena dia kartu kuning itu menurut gua belum terlalu mengancam gitu. Kalau dia bisa bayang-bayangin aja juga bola out gitu kan istilahnya. Kalau ini bola kedua ya itu yang sangat disayangkan sih ya, terlalu agresif, dan menurut gua kalau lu udah dapat kartu kuning nggak seharusnya lu ngakuin challenge kayak begitu, dan itu hukumannya lu bakal di challenge lewat Kalau kartu untuk merah. yang pertama emang mau nggak mau dia harus melakukan tendangan itu. Disapu Karena gitu bolanya within distance-nya dia Betul. untuk mengambil, dan dia pasti akan ngambil dengan kaki. Iya. Karena posisi dia memang nggak memungkinkan dia untuk menyundul. Tapi cerdiknya pemain Arab memang dia lu tahu ketika kakinya itu kan dia sebetulnya Masuk. sudah ngejauh dulu, begitu ngelihat kakinya Hubner Masuk ke open kepala. stats dia masukin. Iya. Itu yang akhirnya kalau VAR segala macam. kalau yang operator VAR-nya nggak jago, cuma ditaruh di impact, ya mungkin itu merah. Kalau dikasih amplop Iya. pasti merah juga. Soalnya ada video yang kena bola duluan ya. Tapi lucu juga ya, ini sebuah keputusan di mana biasanya kalau kayak gini review potential red, either lo red card atau nggak pelanggaran, Iya. ya kan biasanya Iya, itu. iya. Ini Tapi malah ini kuning. Iya. Itu baru sekali sih gue ngeliat ada peraturan Mungkin amplopnya atau agak goyang nih. yang Tengah-tengah kebuka amplopnya nanggung kali. ini. yang diambil, tapi ya keputusan yang harus dilakukan itu. Tapi untuk yang kedua menurut gua nggak perlu, karena wasit nggak menunjukkan ini boleh menjadi free kick yang cepat, Iya. dan Arab mungkin dia manfaatin itu walaupun wasitnya lagi madep ke sana. Ya, Dia belum akan memulai pertandingan. Sementara Hubner mungkin ya memang nalurinya akan ngeblok ya, akan ngeblok takutnya siapa tahu free kick yang cepat gitu. Jadi dia memang menutup, tapi menutupnya dengan sebuah aggression. Ya. Bola itu hidup, bola itu mati. Ya lu melakukan itu terhadap pemain ya udah pasti kuning gitu. Dan ya itu yang harus terjadi. Dan setelah itu teng kuning terus-terusan Ini kan banyak yang sampai ada dorongan di belakang Ragnar kena Iya, kuning di juga. bawah situ. Jadi ya akhirnya kan imbasnya sebetulnya nggak perlu, kita sudah leading 2-0, Iya. udah menuju akhir, tapi ya kita harus mendapatkan kartu kuning yang berarti Hubner nggak main dan juga Ragnar nggak main kan di pertandingan lawan Ya sebenarnya, Australia. sebenarnya kalau memang kemarin situasi kita udah pasti lolos gitu, emang udah nggak bukan yang membutuhkan, karena itu tadi yang dibilang Rizal, chemistry itu kan penting. Terlepas kita punya banyak talenta di back yang memang bagus juga, tapi chemistry itu nggak bisa bohong. Dan menurut gua walaupun kemarin kita udah unggul 2-0 dan memang ya oke lah, kehilangan lu cuma sisa berapa menit, 5 menit 7 menit, nggak terlalu krusial. Tapi itu yang untuk pertandingan sesudahnya, chemistry 5 back yang sudah dijalin ini nggak segampang itu untuk diraih. Mudah-mudahan ada waktu buat Mace atau Dix nanti yang bisa mengisi posisinya Hubner
ataupun Ridho di back kiri yang pindah di kanan Hilgers atau Dix bisa dengan cepat membangun chemistry. Karena kan gue lihat kayaknya Hilgers waktu main 3 back agak cukup kagok juga kan kemarin. Tapi kalau lihat dari Martin Pass kemarin gimana? Ini yang juga Akhirnya. kita kemarin nggak ngelihat apa ya, bener-bener deg-degan itu ngeliat kiper ya, bener-bener safe di tangan dia kemarin. Menurut gue ya enak banget sih, nyaman banget bola-bola juga itu mungkin ada argumen bolanya ngarah ke dia gitu, tapi nggak itu positioning dia justru yang bagus menurut gue dari Martin Pass. Bagus ya. Jadi situasinya aman buat dia gitu. Walaupun lawan-lawan sekarang udah mulai bisa pelajarin ya, walaupun dia ada error ketika lawan Jepang, sekarang lawan tuh kalau ngepres dia agak belok dulu gitu, belok ngarahin dia ke kaki kiri, tapi itu bisa dihindarin sama dia. Walaupun distribusi bola dia masih banyak hilang juga, tapi ya situasional lah hal-hal kayak gitu. Tapi at least udah nggak ngelakuin error lagi, karena kan kalau gue hitung berarti praktis 5 pertandingan udah ada 2 error dia ya. Satu lawan Jepang dan satu lagi lawan Arab Saudi yang dihukum oleh penalti. Dan itu situasinya mirip-mirip gitu. Dia di press, diarahin ke kaki kiri, itu dia nggak nyaman banget ngelakuin itu. Tapi kemarin ngeliat dia bisa ngebatasin hal itu, dan juga Martin Pass lagi-lagi clean sheet keduanya berarti ya di turnamen kualifikasi ronde ketiga ini. Dan gua rasa ya kita udah beruntung banget punya Martin Pass, karena pertandingan lawan Arab dan juga pertandingan lawan Australia itu kita kebobolan 50 shots dan kita bisa terhindar dari kekalahan. Itu udah angka yang menurut gua fantastis banget gitu. Dua kali man of the match. 2 kali man of the match itu menunjukkan walaupun berarti artinya lawan masih bisa nembakin tembakan ke gawang kita dengan mudah gitu. Tapi ya ini kiper monster banget, dan gua ngerasa nyaman setiap ada dia, dan semoga kedepannya nggak perlu ada gimmick-gimmick kayak waktu itu lagi tuh. Martin Pass cedera, ini bisa main apa enggak nih, karena ujung-ujungnya nanti takutnya kayak Hilgers juga lagi. Netizen mengharapnya ini ternyata ini paling ujung-ujungnya bisa main juga nih, dan gua harap untuk kedepannya kita secara evaluasi tim besar-besaran dan juga dari segi federasi juga makin berbenah, dan kita satu tujuan lah untuk bisa menuju ke 2026 ini dengan Martin Pass. Gak usah main lagi lah Martin Pass di klubnya. Karena cedera-cedera ya. Karena deg-degan asli kalau nggak ada Martin Pass beneran ya. Tapi kalau ngomongin ini juga peran di tengahnya juga menarik ya, karena Tom Haye tadi kita sempat bahas bagaimana dia dimaksimalkan dengan 60 menit. Tapi satu lagi, peran Tom Haye itu akan maksimal ketika dia punya tandem yang bisa membuat dia kerjanya sedikit lebih ringan. Dan menurut gua so far Ivar Jenner merupakan tandem yang paling cocok sama dia kan sejauh ini Mas Aryo. Iya, kalau bisa 2 dan kita butuh 2 ketika lawan Jepang, ya memang kita butuh dia gitu. Butuh 2 pemain. Bisa ya kalau lu milih cuma 1 temennya, ya memang Ivar sejauh ini yang paling punya atribut paling lengkap lah, terutama dari sisi defense, dari sisi napas, dari sisi pengambilan keputusan. Dia yang lebih matang lah dibandingkan pemain-pemain lain. Nathan mungkin progression ke depannya lebih bagus, tapi by the time disuruh defense doang, mindsetnya defense malah nggak sebagus itu menurut gua. Banyak momen-momen di mana terlalu lambat untuk bisa ngambil keputusan untuk ngoper. Kadang-kadang dia nge-shielding bola, kehilangan bola. Lawan Jepang kelihatan banget terekspos begitu megang satu sentuhan, lu balik badan bola udah hilang gitu. Itu sering banget dilakukan oleh Nathan. Sementara Ivar nggak dalam tanda kutip ceroboh itu. Dia lebih tenang sehingga dia bisa mengcover apa yang harus ditinggalkan oleh Tom Haye. Posisinya tuh bisa di-cover dengan sempurna oleh Ivar Jenner. Tapi untuk lawan-lawan tertentu, ya gue tetap melihat butuh 2 pemain yang pendamping yang bisa membuat si Haye itu lebih merdeka lah dari sisi permainan. Makanya kalau ada 2 pemain, misalnya nanti Hubner bisa main di tengah bareng sama si Ivar, ya itu mungkin lebih aman. Tapi kan semua tergantung lawan ya, dan Sintayong tahu betul kapasitas pemainnya. Lawan ini gue cukup dengan 1, lawan ini gue cukup memainkan yang mana, sehingga siapapun yang dimainkan di tengah ya harus punya bare minimum yang kayak pertandingan lawan Arab Saudi lah. Dan ngeliat kemarin lini tengah juga kebantu banget dengan peran Marcelino ya, karena beberapa kali dia bikin diamond di tengah tuh. Si Tom Haye itu beberapa kali dapat bola yang enak-enak banget gitu. Bahkan ada satu momen dia trivela, bola bisa langsung jatuh ke kakinya si Rafa ya kemarin itu. Sayang banget belum bisa dimanfaatkan, tapi itu lagi-lagi si bola kalau bisa diarahkan ke kaki Tom Haye itu selalu bisa diandalkan. Dan menurut gue untuk partner ya jelas gue setuju banget sama apa yang udah disampaikan tadi ya, Ivar Jenner sih ya, dari segi partner walaupun harus dibantu sama Marcelino, tapi gue ngeliat ini udah partner yang paling alami, yang paling natural, paling cocok dengan Tom Haye, karena ya Ivar adalah maut gitu kalau menurut gue, karena dia pemain yang benar-benar bisa nggak diandelin, dan semoga dia bisa terhindar dari kartu-kartu, karena berasa banget yang pas dia hilang lawan Jepang tuh kita kehilangan Ivar, itu berasa banget. Karena kehilangan Ivar bukan berarti kita kehilangan Ivarnya doang, tapi juga sekaligus kehilangan Tom Haye juga gitu, kehilangan istri juga. itu
itu rasanya hilang. Jadi gue rasa peran dia bakal krusial Rizal banget bisa untuk aja sisa. Rizal. Belum nonton Udah masalahnya. ngomong-ngomong Ivar Ivar. adalah istri. Selain di tengah ada Ivar dan juga Tom Haye, kalau di Linderban di luar Marcelino ada juga Strike dan juga Ragnar Otmangon. Yes. Yang kemarin juga gol pertama kan juga berkat si Ragnar. Gila kan? si Ragnar kemarin fight-nya Gila sih. luar Gila biasa sih. Paru-parunya 5 dia kayaknya. Di 5 kalau dia ya. Ya, Kalau Verdong 12 dia 5. kalau Tetap banyak. Stroke itu tipikal yang buka ruang dan juga ngepres. Kalau Ragnar ini versi yang berantemnya gitu, yang untuk holding the ball dan juga untuk adu-adu bunyi. Ya itu ya. Dan juga kemarin kan Gini dong. Iya. Kenapa Aduh, mesti gini? betul. Sorry gini. Gini, Kan, nah. kalau gua kan Maksudnya kan tamparan pipi apresiasi. kirimu berikan pipi kananmu gitu kan. Dan kemarin waktu gol Marcelino aja juga dia tahu gitu. Biarkan momennya Marcelino jangan ada yang pemain yang mendampingi Oh, iya. nyamperin Marcelino dulu kan yang dia duduk Iya. dengan santai gitu kan. Artinya ini pemain benar kolektif banget Mas ya kan Iya. dari gayanya. Dan kenapa selalu ada di starting line up Ragnar dan juga Strike. Ketika kemarin sempat Justin juga kan dia bilang gue mendingan Marcelino yang main dibandingkan Strike. Kalau gue Marcelino main, tapi Strike tetap main karena tetap butuh pemain seperti Strike. Berapa kali yang tadi Rizal bilang bola jauh, kontrolnya udah semakin bisa, first touch-nya udah semakin bagus. Walaupun dia akhirnya dikepung sama beberapa pemain susah untuk bisa. Dia kan bukan tipe one on one, Iya, iya. tapi tetap bisa untuk narik 2 back. Ketika Termasuk gol ini susah ya. Kemarin kan babak pertama Iya, awal dapat. tuh Iya. man to man keeper kan, tepis. ditepis sama kiper. Ya tapi kan harusnya dia bisa lebih klinis lah. Wish. Ya kan? Harusnya. Ekspektasi, Harusnya benar. ekspektasi Harusnya. melawan realita. Iya, iya, iya. Tapi ya gue tetap melihat ini pemain penting Aku, iya, untuk buat pressing. tim, terutama dengan sistem, Untuk sistem dan skemanya yang penting dimainkan memang. oleh Sintayong. Berapa kali kok dia ngebukain ruang, termasuk gol-gol sebelum ini, gol-gol yang lahir buat Indonesia. Ketika dia bisa ngebukain ruang buat rekan-rekannya. Jadi ya kehadiran dia ya tetap akan kita butuhkan. Seorang bilang dia kelemer kayak apa, seorang bilang dia suka Padahal telat. Mas lu kan nanya sama dia. Lu nanya kan anak lembar. Lu. Fine-fine aja. Mengaku kan. Dia bilang gue ketawa aja, Iya, bener. iya. Dia ketawa aja kan. Ya teman-temannya pun juga tahu ada julukan-julukan seperti itu kan. Dia tetap main, tetap bisa ngeberikan yang dia tawarkan seperti apa, walaupun memang golnya sebagai seorang striker yang dibutuhkan dia belum bisa mendeliver dengan lebih banyak gitu. Ya. Tapi balik lagi kita ngelihat si Oliver Giroud di Piala Dunia Prancis juara, berapa golnya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi presence dia untuk sistemnya Prancis itu kan luar biasa. Dan ini kenapa Strike sejelek apapun orang ngomong, ya dia tetap dibutuhin sama Sintayong. Yes, dan menurut gue kalau sampai ke depannya Ragnar udah akumulasi dan khawatirnya absen ya pertandingan-pertandingan Iya. penting. Dan menurut gue ini kalau kehilangan Ragnar bakal berasa sih sejujurnya kalau menurut Kita gue. belum tahu oleh mainnya kayak apa juga ya. Iya, lagi-lagi kan pemikirannya kayak gitu. Apakah Chemistry-nya. chemistry Oleh super sub kan? Apa? Iya, mungkin Solskjaer. sebagai super sub gitu. Solskjaer. Sampai kemarin udah muncul oleh katanya nanyain Marcelino bukan tuh akun Official Ole bodong. itu ya, bukan. Tolong jangan kegocek itu beda centang Ole. birunya tuh bukan di luar buletan tapi di dalam buletan itu. Mana bilang Malaysia lagi? Iya, nah, kacau Dari banget. Malaysia si Marcelino. Apa yang ditawarin sama Ragnar udah lengkap banget lah menurut gua karena beberapa match terakhir justru dia jadi striker kayak gantung gitu ya. Dia Betul, gantung paling atas, dia punya speed, dia nyaman untuk ngelakuin dari sisi Duel-duelnya kiri bagus maupun ya. dari sisi kanan. Kalau nggak ada dia gua khawatirnya bakal jadi menyengsarakan bagi kita gitu karena kehadiran dia itu begitu penting di atas lapangan. Tapi ya gua harap Marcelino tetap bisa ngelakuin performa kayak gini karena at least itu bisa nambel dikit lah kalau seandainya nggak ada Ragnar. Kalau Marcelino performanya kayak kemarin gua rasa masih bisa harapan kita untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Iya, dan kemarin kalau kita lihat Ragnar juga sempat diganti ya. Ada banyak banget pergantian pemain dari STY. Kalau itu kan Punya banyak lagi. Capek apa juga strategi ya, apa lebih Iya. ke strategi karena kan lo udah unggul. Bahkan kemarin juga gue mengharapkan udahlah masukin Ferrari, pokoknya main belakang tumpuk aja udah Iya. unggul Masuk 2 udah menit terakhir. Aman. Bener, Rafa ditarik, Ragnar ditarik ya karena Ada memang 10 pemain kita juga. butuh pemain. Iya. Ferrari masuk terus juga Patinama masuk. Ada apa pertanyaan terakhir? Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Jadi STY ini apa namanya In. untuk in atau Langsung. in STY we trust. Iya, Stay ya with iyalah. us. Gue agak heran ya kalau ada narasi soal STY out karena justru yang bikin gue heran narasi paling kuat dari narasi STY out ini justru hadir ketika kalahnya dari Jepang gitu. Padahal Betul. dari momen kita drawing pun gue udah ngeliat lawan Jepang, gue udah mikir ini kita kalah lawan Jepang gitu. Tapi justru narasi paling kuatnya STY out datang dari pertandingan lawan Jepang dan menurut gue itu agak-agak nggak make sense. Walaupun ya kritikan tetap harus jalan lah untuk Ya, STY ya, karena ya. terbukti Betul. respon setelah dikritik bagus banget pertandingan kemarin. Tapi gue tetap at least sampai sisa di qualifiers ini sisa 4 pertandingan lagi nggak ada kata lain selain STY yang mimpin kita di pinggir lapangan. Jadi AFF nggak akan jadi tolak ukur ya?
Gosip pengennya tetap juara-juara juga sebenarnya. Nggak bisa dong, Jal. Tapi target Kan tetap beda juara. tim. Kan U22. Iya beda tim, jangan jadikan tolak ukur bahwa AFF-nya nggak bisa mau ngomongin Piala Dunia. Itu Mas, biasanya tapi Mas Aro mau juara juga, tapi kan U22 Mas. Nggak apa-apa dong. Justru Ya, tapi kan nggak bisa ditolak ukur SC dong. Tapi ada beberapa Enggak. senior juga kan, Asnawi juga dipanggil. Bisa. Iya kalau Yang jarang main ya, di- kalau full U22 ya mungkin nggak sebesar itu peluang kita gitu. Tapi ya tetap aja gue pengen kan gap antara pemain-pemain yang bagus dengan yang di bawahnya itu kan gimana caranya mendekat. Nah, ini kan menjadi event yang bisa mengebuktikan itu. Oh, lo bisa loh tampil di level yang lebih tinggi. Gap itu kan lama-lama kan akhirnya sama nih pemain-pemain yang kita produksi di sini kebukti dengan Rido, Marcelino kan produk lokal. Tapi bisa kok mereka perform di level tertinggi gitu kan. Artinya ya ini kesempatan buat pemain-pemain lain untuk ngebuktiin itu, untuk ngebuktiin bahwa ketika lo nanti dipanggil sama STY, entah itu di AFF atau nantinya di timnas senior, ya lo bisa perform. Dan saat lo perform, lo terus akan dipercaya kok. Se-fair itu kan seorang STY gitu. Tadi yang enggak apa iya? Oh, oke. Yang dipanggil AFF itu katanya juga pemain yang di luar U22 yang pemain yang abroad tapi hanya level-level ASEAN, Jordi Amat, Asnawi itu boleh semua tuh. Boleh. Sampai Struik yang memang di Adelaide Australia. masih boleh tuh. Sadil Brisbane. juga. Sadil mungkin masih dipanggil lagi. Ya mungkin kalau Tapi menarik kemarin gue lihat beberapa list ada nama-nama baru kayak Zanadin Faris dari Persib. masih ada listnya nggak sih? Robi Darwis dari Persib. Aduh, gimana? Robi Banyak Darwis pemain oke. muda yang baru dan belum pernah dipanggil dari STY gitu. Ronaldo Kuate, tapi Ronaldo Kuate kan juga Thailand. Masa iya sih, lama cuman lah. secara ini. Tapi gue melihat menanti sih dari yang jebolan-jebolan U19 hingga U20 juga harusnya kayak Jan Travin gitu udah bisa naik Omang kelas Ibu juga kan juga. ya harusnya. Banyak. Striker yang Donitri, Komang Donitri Teguh. kapten. Iya itu kan pemain. Kadek Karel di back-backnya juga rajin ngegolin, back-back modern. Si Iqbal juga kayaknya oke tuh untuk dicoba semua ya. Semoga bisa kombinasi dan mereka juga lebih cepat untuk bisa jadi opsi buat timnas senior ke depannya 1-2 tahun lagi lah. Tebel. Oke, Sof. Itu dia. Well, sekali lagi kita apresiasi untuk permainan timnas Indonesia. Ya, Indonesia! Jangan lagi munculin drama-drama lah. Iyalah. Kita dukung pelatih kita siapa sih? Betul. STY. Ya dukung. Ya Itu ketua tugas umum kita. juga kita dukung. Iya dong. Jadi jangan berpikir untuk mundur dulu ya Pak. Kita masih percaya sampai proyek ini 1 tahun 2 tahun ke depan lah gitu kan. Terima kasih sekali lagi untuk tim nasional Indonesia dan juga terima kasih untuk Awi dan juga PT Metsindo Visual Pratama. Sampai jumpa di DPI episode berikutnya. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.